Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah, ada sebuah kisah seseorang yang sombong dengan kenikmatan yang dia miliki sehingga merendahkan kepada orang lain. Saya mengutip di dalam kitab Nawadir Kulyubi. Kitab Nawadir Kulyubi tepatnya di halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya annahu kana rajulun ya'kulu wa baina yadayhi dujajatan maswiyatan. Bahwasannya ada seorang lelaki yang mana laki tersebut ketika mau makan di hadapannya itu ada hidangan ayam panggang, teman-teman. Fawaqafa alaihi sailun, tiba-tiba ada seorang pengemis yang datang meminta. Ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si laki tersebut malah menolaknya, tidak mau minta. Ya. Sedangkan laki-laki tersebut wakana dza tarwatin wa mali kathratin. Sedangkan laki tersebut adalah orang yang salah satu orang lelaki yang memiliki kekayaan dan harta yang melimpah. Ya. Tapi dianya tidak mau memberikan sepotong daging ayam panggangnya yang dia makan untuk pengemis tersebut. Ya. Akhirnya fawaqa bainahu wa baina zaujatihi firqatun. Malah suatu hari terjadi masalah antara suami dan istrinya, laki-laki tersebut dengan istrinya, sehingga terjadilah percekcokan, ya. Akhirnya terjadilah yang namanya cerai, teman-teman. Akhirnya bercerai lelaki ini dengan istrinya, ya. Watazawwajat bi ghairihi, lalu istrinya ini menikah dengan lelaki lain, ya. Fabainama zaujus sani yaqulu wa baina yadayhi dujajatan maswiyatan. Tiba-tiba dujajatun maswiyatun, tiba-tiba tatkala seorang perempuan tersebut menikah dengan laki lain, ya. Tiba-tiba suami yang kedua, dianya ini pada waktu itu sedang makan ayam panggang, teman-teman. Wa idza sailun waqifun, tiba-tiba ada seorang pengemis yang meminta, ya. Faqala li zaujatihi. Lalu si laki-laki tersebut, suami yang kedua tersebut bilang kepada istrinya, apa yang kata beliau? Ya, berikanlah ad-dujajah, berikanlah sepotong daging ini terhadap pengemis tersebut. Pada fa'atha, maka si pengemis tersebut maka si wanita tersebut memberikan sepotong daging panggangnya kepada pengemis. Wa ta'ammalathu, dan memperhatikannya kepada pengemis tersebut. Faidan, ternyata teman-teman, ya, huwa, adapun pengemis tersebut, zaujuha, ialah suaminya, teman-teman. Al-awwal, suami yang pertama, ya. Ternyata yang meminta pada waktu itu adalah yang jadi pengemis itu adalah suaminya yang pertama, teman-teman. Mantannya, ya. Akhirnya dikasih fadakar dzalika li zaujiha. Kemudian hal tersebut diceritakan oleh istrinya kepada suami yang kedua, ya. Bahwasannya ada orang pengemis tadi, ternyata pengemis tersebut adalah mantan suamiku, kata si wanita tersebut. Faqala laha, lalu suami yang kedua itu berkata kepada istrinya, wallahi, demi Allah, katanya, ana kuntu dalikal miskin, aku itu adalah orang-orang miskin, aku ini termasuk orang miskin yang meminta yang jadi pengemis kepada laki kamu yang pertama, katanya. Jadi laki-laki yang kedua yang menjadi istrinya itu ternyata adalah mantan pengemis yang minta terhadap suami yang pertama, namun tidak memberinya sepotong daging yang dia makan. Qad hawalani, sungguh membebani ini kepadaku Allah, siapa Allah, ni'amahu, akan nikmat-nikmatnya, ya. Sangat mudah Allah membalikkan status orang, status manusia yang awalnya miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi miskin, teman-teman. Kenapa? Likillati syukrihi, karena orang tersebut sangat sedikit sekali dalam bersyukur kepada Allah, ya. Ya. Lalu apa yang kita bisa ambil dari hikmah cerita ini? Ya. Artinya apa? Kita tidak boleh menghina orang yang miskin, orang yang dalam keadaan rendah di bawah kita, ya. Tidak boleh melecehkan, tidak boleh menghina, kalau bisa kita bantu, ya. Allah itu sangat mudah membolak-balikkan keadaan manusia yang awalnya kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya, teman-teman, ya. Ini kisah yang luar biasa, dua suami yang pertama jadi orang kaya, dibalik oleh Allah nasibnya menjadi miskin karena kesombongannya dengan nikmat yang dia punya. Dan lelaki yang kedua, suami yang kedua, ternyata itu adalah pengemis kepada lelaki yang pertama, yang mana Allah membalikkan nasibnya yang miskin menjadi kaya, teman-teman. Ini kisah yang luar biasa, ya. Oleh sebab itu, ketika ada orang pengemis, tidak hanya kita memberi, ya, memberi semampu kita, ya, atau ada lebih, ya, kita kasihkan, apalagi soal makanan kita kasihkan saja.
Jadi jangan sampai ada pengemis, kita tidak memberi, malah menghina. Ya. Itu sangat salah besar teman-teman. Kalau bisa memberi ya, meskipun nominalnya 1.000 atau 2.000 ya kasihlah ya. Karena orang tersebut sudah meminta teman-teman. Oke, mungkin sekian kisah yang saya sampaikan di dalam kitab Nawadil Qulyubi, tepatnya halaman 73. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.